Shalom saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk semua saudara yang telah setia mengikuti channel Kristen ini. Teruslah dukung channel ini agar dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar saudara mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari channel Kristen ini. Selamat mengikuti doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk waktu yang indah lagi Tuhan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami datang di hadapan-Mu, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Rencana Tuhan jauh lebih besar dari permasalahanmu. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku yang saya kasihi, setiap perjalanan kehidupan kita adalah pelajaran yang harus kita lalui. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita menerima pelajaran tersebut dengan cepat atau lambat, dengan nilai yang baik atau kurang baik? Banyak dari kita menerimanya dengan lambat dan mungkin kurang baik, sehingga nilai dan peringkat yang kita peroleh belum memuaskan. Diumpamakan seperti sekolah kehidupan yang kita lalui. Apabila kita harus mengulang pelajaran karena nilai kita kurang baik, supaya mendapat nilai yang baik, sehingga dalam mengulang pelajaran tersebut, kita mendalami dan memahami pelajaran tersebut dengan lebih baik. Begitu juga dalam kehidupan kita. Apakah dalam perjalanan hidup kita sudah naik kelas atau naik tingkat? Oleh karena itu, ketika kita tidak belajar tentang sesuatu dari setiap masalah yang kita hadapi, maka Tuhan akan membuat masalah serupa muncul kembali dalam hidup kita. Mengapa? Karena Tuhan lebih memilih untuk memperhatikan dan memperdulikan karakter kita daripada melihat kita berada dalam zona aman kehidupan kita. Tuhan lebih ingin melihat kita tumbuh, naik kelas, dan mempunyai karakter seperti Kristus, sehingga Ia memberikan masalah yang sepertinya menyulitkan hidup kita, tetapi pada akhirnya membuat kita tumbuh sesuai dengan kehendak-Nya. Namun harus kita sadari bahwa entah masalah yang ada terjadi karena kesalahan kita pribadi atau karena kelalaian orang lain, Tuhan tetap mempunyai rencana yang indah atas hidup kita melalui semua masalah tersebut. Bahkan ketika kita melakukan berbagai tindakan bodoh dan membuat keputusan yang memalukan, Tuhan tetap dapat menjadikan kesalahan kita tersebut menjadi sesuatu yang indah
sesuai dengan rencananya. Walaupun seseorang dengan sengaja melukai hati kita, Tuhan tetap dapat menjadikannya indah bagi hidup kita. Bahkan ketika si iblis merencanakan hal-hal yang jahat dalam hidup kita, Tuhan dapat menjadikan semuanya itu menjadi kebaikan bagi kita. Seperti yang tertulis dalam Alkitab mengenai kisah Yusuf dan kisah perjalanan kehidupan Ayub. Tuhan ingin kita setia kepadanya dan jangan melupakan kebaikannya. Apabila dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi Tuhan tahu yang kita butuhkan dan yang kita perlukan untuk kebaikan kita. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, jangan kita sekali-kali menyalahkan Tuhan. Tuhan Yesus telah disalibkan, mati, dikubur, dan bangkit untuk menyelamatkan kita yang umat berdosa ini. Jangan engkau sia-siakan pengorbanannya. Rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan luka hati yang sedang kita alami dan rasakan. Tuhan mempunyai rancangan dan rencana yang indah atas hidup kita. Kita harus berusaha untuk melupakan luka hati yang sifatnya sementara tersebut dan memandang jauh ke depan, memandang pada rencana Tuhan yang sempurna dan kebaikan serta berkat yang sudah Ia sediakan bagi kita setelah kita selesai melewati semua masalah dan peristiwa tersebut. Seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Mari, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita mau percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami. Kami sadar ya Tuhan, bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar dari masalah dan luka hati yang kami alami dan kami rasakan. Kami yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami terima nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.